Perkenalkan, nama saya Teresia Andrinabella Beruginting dengan NIM 0903-1282-025052 dari kelas SI reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan UTS IRP yang diberikan oleh Pak Fatoni. Nah, di sini ada gambar alur produksi, yaitu kita harus mencari nilai D terlebih dahulu, setelah itu kita mencari nilai C, setelah itu baru kita dapat menentukan nilai 3B dan 2A. Pada soal yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama netting, yang kedua loading, yang ketiga offsetting, dan yang keempat explosion. Nah, pada bahan baku D, di sini dengan pertanyaan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 2 bulan dengan lead time 1 bulan. Di sini kebutuhan kotor sudah ditentukan pada soal, jadwal persediaan juga sudah ditentukan pada soal, dan persediaan di tangan juga sudah ditentukan. Kebutuhan kotor pada bulan 1 yaitu 20, dengan persediaan di tangan pada awal itu 10, jadi 10 dikurang 20 sama dengan 10 minus 10 pada kebutuhan bersih, dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 2, kebutuhan kotor 15, persediaan di tangan 0, dan kebutuhan bersih 15. Pada bulan 3, kebutuhan jadwal penerimaan persediaan ada 20, dikurang dengan kebutuhan kotor 20 sama dengan 0 pada kebutuhan bersih, dan persediaan di tangan 0. Pada bulan keempat, kebutuhan kotor 15, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 15. Pada bulan 5, kebutuhan kotor ada 28, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 28. Pada bulan 6, kebutuhan kotor 20, jadwal penerimaan persediaannya 10, jadi 10 dikurang 20, yaitu minus 10 pada kebutuhan bersih, dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 7, kebutuhan kotor 20, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 20. Pada bulan 8, kebutuhan kotor 23, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 23. Setelah mendapatkan nilai netting, kita mencari nilai offsetting dengan ketentuan lead time 1 bulan. Jadi kita majukan nilai kebutuhan bersih itu 1 bulan lagi ke bulan sebelumnya. Dengan hasil offsetting pada bulan 12 ada 10, bulan 1 15, bulan 2 0, bulan 3 15, bulan 4 28, bulan 5 10, bulan 6 20, bulan 7 23, bulan 8 0. Menentukan nilai loading, kebutuhan bersih sama pada seperti yang sudah kita tentukan yaitu netting. Kebutuhan bersih pada bulan 1 10, bulan 2 15, 0, 15, 28, 10, 20, 30. Ukuran loading pada ketentuan soal intuisi load sebesar 2 bulan. Jadi kita hitung 2 bulan per 2 bulan. 10 tambah 15 yaitu 25, dikurang 10 15, 15 dikurang 15 sama dengan 0. Dikarenakan pada bulan 3 kebutuhan bersihnya sama dengan 0, jadi itu tidak ditentukan ukuran loading ataupun dilewatkan. Pada bulan 4 dan 5, 15 tambah 28, 43, 43 tambah 15, kurang 15 sama dengan 28, 28 kurang 28 sama dengan 0. Pada bulan 6 dan 7, 10 tambah 20 yaitu 30, 30 kurang 10, 20, 20 kurang 20 sama dengan 0. Pada bulan ke-8, kebutuhan bersih 23, ukuran loadingnya 23, dan persediaannya 0. Pada bahan baku C, dengan pertanyaan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load, lead time 1 bulan. Kondisi bahan baku C, kebutuhan kotor pada bahan baku C kita dapat dari offsetting pada bahan baku D. Jadi offsettingnya dipindahkan menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C. Pada bulan 12 ada 10,
Bulan 1 15, bulan 2 0, 15, 28, 10, 20, 23 0. Jadwal penerimaan persediaan sudah tertera pada soal. Persediaan di tangan 15. 15 pada bulan 12 dikurang 15 dikurang 10 sama dengan 5 pada persediaan di tangan dan 0 pada kebutuhan bersih. Pada bulan 1 persediaan pada bulan 12 5 ditambah jadwal penerimaan pada bulan 1 10 yaitu 15 dikurang 15 sama dengan 0 pada kebutuhan bersih dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 2 kebutuhan kotor 0, jadwal penerimaan persediaan 0, persediaan di tangan 0 dan kebutuhan bersihnya 0. Pada bulan 3 persediaan pada bulan 2 10 dikurang 15 sama dengan minus 5 pada kebutuhan bersih dan 0 pada kebutuhan dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 4 persediaan di tangan 0, kebutuhan kotor 28, kebutuhan bersih 28. Pada bulan 5 jadwal penerimaan persediaan 15 dikurang kebutuhan kotor 10 sama dengan 5 pada persediaan di tangan dan 0 pada kebutuhan bersih. Pada bulan 6, 5 persediaan pada bulan 5 dikurang 20 dikurang kebutuhan kotor pada bulan 6 20 yaitu sama dengan 15 pada kebutuhan bersih dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 7 kebutuhan kotor 23, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 23. Pada bulan 8 kebutuhan kotor 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Sekarang kita menentukan nilai offsettingnya dengan ketentuan lead time sama dengan 1 bulan. Jadi kita majukan nilai kebutuhan bersih 1 bulan ke belakang. Jadi pada bulan 11 offsettingnya 0, pada bulan 12 0, pada bulan 1 0, pada bulan 2 5, pada bulan 3 28, pada bulan 4 0, begitupun seterusnya. Nilai loading bahan baku C, kebutuhan bersih seperti yang sudah kita cari pada netting. Ukuran loadingnya karena kita menggunakan load for load, jadi langsung saja kebutuhan bersih 0, ukuran loading 0, persediaan 0, kebutuhan bersih 0, ukuran loading 0, persediaan 0, kebutuhan bersih 5, ukuran loading 5, persediaan 5, kebutuhan bersih 28, ukuran loading 28, persediaan 0, kebutuhan bersih 0, ukuran loading 0, persediaan 0, begitupun seterusnya. Kondisi pada bahan baku B dengan pertanyaan pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 50 dengan lead time 2 bulan. Kondisi bahan baku B adalah C sama dengan 3B. Kebutuhan kotor pada bahan baku B kita dapat dari offset 3 dikali offsetting yang sudah kita dapat pada bahan baku C. Jadi 5 kali 3 yaitu 15, pada bulan 1 0, pada bulan 2 15, pada bulan 3 84, bulan 4 0, 45, 69, 00. Jadwal penerimaan persediaan sudah tertera pada soal. Persediaan di tangan 25, pada bulan 1 kebutuhan kotor 0, jadi persediaan di tangan dipindah jadi 25, kebutuhan bersihnya 0. Pada bulan 2, persediaan pada bulan 1 25 ditambah 10 jadwal penerimaan pada bulan 2 itu 35 dikurang kebutuhan kotor 15 yaitu sama dengan 20 di persediaan di tangan dan 0 pada kebutuhan bersih. Pada bulan 3 persediaan pada bulan 2 20 dikurang 84 kebutuhan kotor pada bulan 3 yaitu sama dengan 64 kebutuhan bersih dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 4 0 kebutuhan kotor, 0 persediaan tangan dan 0 kebutuhan bersih. Pada bulan 5 45 kebutuhan kotor, 0 persediaan di tangan dan 45 kebutuhan bersih. Pada bulan 6 jumlah penerimaan persediaan 20 dikurang 69 kebutuhan kotor yaitu minus 49
minus 49 kebutuhan bersih dan 0 persediaan di tangan. Kebutuhan kotor pada bulan 7 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Pada bulan 8 kebutuhan kotor 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Untuk menentukan nilai offsetting dan ketentuan lead time sama dengan 2 bulan. Jadi nilai pada kebutuhan bersih kita mundur ke bulan sebelumnya sebanyak 2 bulan, yaitu menjadi bulan 11 0, bulan 12 0, bulan 1 64, bulan 2 0, bulan 3 45, bulan 4 49, bulan 5 0, dan seterusnya. Oke, sekarang kita menentukan nilai loading pada bahan baku B, kebutuhan bersih seperti yang sudah kita cari pada netting. Ukuran loadingnya dengan ketentuan soal tadi, dengan nilai intuisi sama dengan 50. Pada bulan 1 dan bulan 2, kita tidak mencari ukuran loading karena kebutuhan bersihnya sama-sama 0. Pada bulan ketiga, ukuran loading 50 kali 2 dikarenakan agar memenuhi kebutuhan bersih pada bulan 3. Jadi 50 dikali 2 sama dengan 100 dikurang 64 sama dengan 36 pada persediaan. Pada bulan 4 kebutuhan bersih 0, persediaan geser 36. Pada bulan 5, ukuran loading ditambah 50 ditambah persediaan pada bulan 4 36 sama dengan 86 dikurang 45 sama dengan 41 pada persediaan. Pada bulan 6, ukuran loading 50 ditambah persediaan bulan 5 41 sama dengan 91 dikurang 49 sama dengan 42. Pada kondisi bahan baku A, dengan pertanyaan jika diketahui biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan 3.000 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Nah, kita menentukan nilai netting atau kebutuhan bersih dan offsetting. Kebutuhan kotor pada bahan baku A kita dapat dari offsetting pada bahan baku C dikali 2. Offsetting pada bahan baku C dikali 2. Jadi hasilnya kebutuhan kotor pada bulan 1 0, pada bulan 2 10, bulan 3 56, bulan 4 0, bulan 5 30, bulan 6 46, bulan 7 0, dan bulan 8 0. Jadwal penerimaan persediaan sudah tertera pada soal. Persediaan di tanggal 15. Pada bulan 1, kebutuhan kotor 0, jadwal penerimaan 10, jadi 15 ditambah 10 sama dengan 25 di persediaan di tangan, dan 0 pada kebutuhan bersih. Pada bulan 2, persediaan pada bulan 1 25 dikurang kebutuhan kotor pada bulan 2 10 sama dengan 15 pada persediaan di tangan, 0 pada kebutuhan bersih. Pada bulan 3, kebutuhan persediaan pada bulan 2 15 dikurang kebutuhan kotor 56 pada bulan 3, yaitu minus 41 pada kebutuhan bersih, dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 4, jadwal penerimaan persediaan 20 dikurang 0 kebutuhan kotor sama dengan 20 di persediaan di tangan, dan 0 di kebutuhan bersih. Pada bulan 5, persediaan pada bulan 4 20 dikurang kebutuhan kotor pada bulan 5 30 sama dengan minus 10 pada kebutuhan bersih, dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 6, jadwal penerimaan persediaan 20 dikurang 46 kebutuhan kotor sama dengan minus 26 pada kebutuhan bersih, dan 0 pada persediaan di tangan. Pada bulan 7, kebutuhan kotor 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Pada bulan 8, jadwal penerimaan persediaan 0, kebutuhan kotor 0, persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 0. Sekarang kita menentukan nilai offsettingnya dengan ketentuan lead time sama dengan 1 bulan. Offsetting, jadi nilai offsettingnya
nilai kebutuhan bersih dimundurkan 1 bulan ke bulan sebelumnya. Jadi bulan 12 offsettingnya 0, bulan 1 0, bulan 2 41, bulan 3 0, bulan 4 10, bulan 5 26, bulan 6 0, bulan 7 0, bulan 8 0. Nilai loading pada bahan baku A dengan ketentuan pada soal nilai loading ditentukan dengan metode EOQ. Kita cari nilai EOQ-nya sama dengan akar dari 2 dikali jumlah kebutuhan bersih, yaitu 77 dikali biaya pemesanan sama dengan 1.500 per biaya penyimpanan sama dengan 3.000. Jadi sama dengan akar dari 234.000 per 3.000 sama dengan akar dari 77 dapat hasilnya 8,77 atau dibulatkan menjadi 9. Nah, ukuran loadingnya pada bulan 1 dan bulan 2 kita tidak menentukan ukuran loading karena kebutuhan bersihnya 0. Pada bulan 3, ukuran loading 9 dikali 5 karena agar memenuhi kebutuhan bersih pada bulan 3. Jadi, 9 kali 5 sama dengan 45 dikurang 41, sisa 4 pada persediaan. Pada bulan 4, ukuran kebutuhan bersihnya ada 0, persediaannya geser 4. Pada bulan 5, ukuran loading 9 ditambah persediaan 4 jadi 13 dikurang 10 sisa 3. Pada bulan 6, ukuran loading 9 kali 3 27 ditambah 3 9 30 dikurang 26 sisa 4. Kita masuk ke soal nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP atau SAP pada suatu perusahaan. Menurut Barton 2021, faktor-faktor yang menyebabkan gagal implementasi ERP pada suatu perusahaan yaitu yang pertama, inherent complexity of ERP implementation. ERP merupakan sistem yang kompleks dan pengimplementasiannya begitu sulit. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan merupakan proyek dengan biaya yang cukup mahal bagi perusahaan. Yang kedua, outside consultant issues. Keberhasilan proyek tergantung pada keahlian dan pengalaman yang biasanya tidak dimiliki secara internal. Inadequate training. Kurangnya pelatihan merupakan penyebab kegagalan implementasi ERP. Tidak hanya pendidikan pada staf teknik, tetapi juga semua pengguna yang mendukung secara nyata penggunaan ERP. Yang keempat, proses risk dan proses barriers. Resiko proses merupakan resiko yang akan diterima berupa kerugian keuangan signifikan atau kerugian akan reputasi sebagai hasil perubahan yang signifikan dalam perusahaan melakukan sesuatu. Yang kelima, ada corporate culture. Beberapa proyek ERP gagal karena para karyawan tidak menyadari kebutuhan dan keuntungan dari proyek. Periode penyesuaian akan dibutuhkan bagi setiap orang untuk dapat mencapai titik kenyamanan bekerja dalam kurva pembelajaran. Yang keenam, unrealistic expectation. Harapan karyawan tidak realistis dengan aplikasi baru. Contohnya, karyawan menginginkan aplikasi kecerdasan bisnis dipasang berdampingan dengan ERP. Di sisi lain, ERP tidak dapat bolt on dengan aplikasi tersebut, sehingga perusahaan menganggap proyek itu gagal. Yang seterusnya, over customize of software. Kostumisasi yang berlebih atas peranti lunak juga dapat memicu kegagalan implementasi ERP. Pemilihan peranti lunak ERP tidak memperhatikan proses bisnis perusahaan. Jadi, akan terlalu banyak modifikasi atau kostumisasi atas software ERP yang dipilih. Yang seterusnya, timeline flexibility. Flexibility, ketepatan waktu juga merupakan suatu yang penting dalam implementasi ERP. Sangat penting untuk membuat jadwal dalam implementasi ERP. Karena proses penerapan yang panjang dan rumit, penundaan akan meningkatkan biaya-biaya secara substansial. Yang terakhir, infrastructure issues. Masalah ketidaksiapan infrastruktur juga akan menjadi faktor kegagalan implementasi ERP. Masalah infrastruktur harus dipertimbangkan dalam memperlancar sistem yang besar.
Soal ketiga, jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya, dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dan pendekatan sistem lainnya yaitu yang pertama, pendekatan terintegrasi. ERP merupakan suatu pendekatan terintegrasi di mana semua sistem yang ada di organisasi digabungkan menjadi satu sistem yang terpadu. Sedangkan pada pengembangan sistem lainnya, sistem dibangun terpisah-pisah dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Fungsionalitas siap pakai. ERP sudah dilengkapi dengan fungsionalitas siap pakai yang dapat langsung digunakan oleh perusahaan. Sedangkan pada pengembangan sistem lainnya, sistem harus dibuat dari awal dan fungsionalitasnya harus dibangun satu persatu. Penggunaan database tunggal. ERP menggunakan database tunggal yang terpusat, sedangkan pada pengembangan sistem lainnya, database terkadang terpisah-pisah di berbagai sistem. Contoh pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi akademik. Dengan menggunakan pendekatan konsep ERP, dengan sistem yang terintegrasi ini dapat digunakan untuk mendorong universitas untuk mencapai keunggulan kompetitif. Adapun usulan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh universitas pada layanan di akademik agar dapat meningkatkan performa bisnis yaitu dengan cara yang pertama, mengelola data-data yang masih terpisah-pisah antar bagian menjadi data yang terintegrasi sehingga dapat digunakan secara tepat, cepat, dan akurat bila mana dibutuhkan. Yang kedua, mengembangkan sebuah sistem informasi yang bersifat strategis, khususnya untuk bidang pendidikan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat strategis dalam membantu pengambilan keputusan, baik yang dilakukan oleh unsur struktural atau yang lain yang mempunyai kepentingan terhadap data tersebut. Yang ketiga, menerapkan sistem informasi yang dibangun secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh data yang ada di lingkungan kampus tertampung dalam database. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.